Al-ijab adalah lafaz ataupun kalimat statement yang keluar dari salah satu orang yang melaksanakan akad sebagai ibarat, ungkapan atas kehendak yang dimilikinya untuk mendirikan akad pernikahan itu. Mendirikan berarti orang inilah yang mengawali dari akad tersebut. Tanpa adanya ijab maka qabul tak akan tercipta. Ya, tidak adanya qabul maka tidak adanya ijab. Sebagaimananya ijab menghadirkan adanya qabul. Sehingga orang yang mengawali kalimat-kalimat di dalam pernikahan itu adalah orang yang ingin mendirikan akad tersebut. Siapakah? Wali. Ya, orang yang memiliki wilayah. Jadi wali itu adalah orang yang memiliki wilayah untuk menyelenggarakan pernikahan tersebut. Siapakah itu? Dan kemarin kita sudah bahas bahwa orang-orang yang berhak untuk menjadi wali adalah orang yang ada hubungan nasab langsung dengan yang bersangkutan, yaitu dengan si wanita tersebut. Inilah yang disebut dengan ijab. Lalu kemudian qabul adalah kalimat yang keluar dari salah satu akad sebagai ridha dan kesepakatan atas apa yang diucapkan oleh pihak pertama. Jadi ada pihak pertama dan ada pihak kedua. Pihak pertama menyerahkan akad, sementara pihak yang kedua menerima akad atas apa yang sudah disampaikannya. Inilah yang disebut dengan al-ijabu wal qabul. Jadi kalimat al-ijab itu adalah diambil dari kata kerja ajaba yujib, yang artinya ingin memberikan jawaban atas keinginan yang sudah dimiliki oleh seorang laki-laki beberapa waktu yang lalu, bahwa ia ingin menikahi satu di antara anak yang diinginkan di dalam keluarga itu. Maka ketika hari H ataupun ketika hari pernikahan dilaksanakan, apa yang sudah diutarakan oleh laki-laki yang melamar seorang wanita beberapa hari ataupun beberapa waktu yang lalu, maka keluarlah kalimat statement yang disebut dengan ijab. Kalimat ijab itulah yang nantinya akan menghadirkan kalimat qabul yang datangnya dari orang yang menerima, dan itu boleh saja dari yang bersangkutan si laki-lakinya atau diwakilkan bila memang perkara darurah hadir karena sang suami ataupun calon suami tidak bisa hadir dalam alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan aturan di dalam syarak. Inilah yang kemudian kita perhatikan bahwa akad akan menjadi sah bila ada ijab dan qabul dengan berbagai media yang dimiliki. Artinya media yang dimiliki adalah media utama ketika orang melaksanakan ijab dan qabul adalah dengan ucapan, seperti angkah tuka, angkah tuka, wazawwaj tuka, ataupun dengan wamalak tuka, wabi tuka, wawahab tuka. Itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan dengan kalimat inti, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Arab. Jadi kalimat angkah tuka itu berarti aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin ini. Tergantung dari pemahaman sebelumnya bahwa mas kawinnya akan menggunakan apa. Kalau menggunakan emas seberat 5 gram, maka sebutkan di waktu akad agar maharnya jelas. Aku nikahkan engkau dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai, gitu ya. Siapakah yang mengucapkan itu? Wali. Maka itu disebut dengan ijab. Sudah ijab belum? Gitu kan, kalimat itu ada di dalam bahasa Indonesia kita. Ijab qabul. Ijab qabul, atau sering orang mengatakan ijab kabul. Nah, poin berikutnya, syarat sahnya akad pernikahan. Artinya bahwa akad pernikahan itu dianggap sah bila memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Namanya syarat itu berarti perbuatan
ataupun perkara yang harus dilakukan sebelum sebelum akad pernikahan itu dilaksanakan. Ya, yang disebut dengan syarat berarti perbuatan yang wajib dipenuhi sebelum perbuatan itu dilaksanakan. Artinya akad nggak akan sempurna kalau syarat ini belum terpenuhi. Apa itu? Dipersyaratkan di dalam sighah ataupun bentuk ucapan ijab dan qabul dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan nikah. Ya, yang menunjukkan nikah. Seperti yang populer kita sering dengar adalah dengan menggunakan angkah tuka, wazawwajtuka. Itu kalau dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, dengan menggunakan bahasa Arab yang sering populer itu dua. Kalau yang berikutnya jarang, seperti wa malaktuka. Aku berikan kepemilikan putriku yang bernama Fulanah binti Fulan, itu jarang. Atau wa bi'tuka. Dari kalimat bi'tuka itu artinya aku sudah jual, istilahnya seperti jual beli. Aku sudah jual putriku kepada dirimu dengan mas kawin. Jadi yang menghalalkan seorang wanita untuk diambil oleh seorang laki-laki dengan adanya mas kawin. Ya. Kemudian wa wahabtuka, dan aku berikan ya putriku kepada dirimu dengan mas kawin. Tapi yang sering populer hanya dua, Pak. Ya, yaitu dengan kalimat angkahtuka wa zawwajtuka. Ya, dan kadang orang Indonesia sering double dua kalimat itu menjadi satu akad. Angkahtuka wa zawwajtuka. Padahal kalau kita hanya ambil satu dari dua kalimat ini sudah sah. Misal angkahtuka ya Fulanah binti Fulan bil mahri al-madhkur halan. Aku telah nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang sudah disebutkan. Nah, inilah yang kemudian disampaikan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menikahkan seseorang laki-laki dengan seorang wanita seraya beliau mengatakan apa? Qad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ya, ini hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dengan lafaz beliau dan hadisnya sahih. Apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau pernah menikahkan seorang laki-laki dengan mengatakan qad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku telah gitu. Ini karena ini walinya bagi seorang perempuan. Kenapa? Karena bisa saja seorang wanita itu masih memiliki ayah yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia tidak boleh menjadi wali bagi anaknya yang sudah memeluk Islam. Maka ini dikaitkan dengan akidah, dikaitkan dengan orang yang lain dalam berkeyakinan dan beragama. Bapaknya kafir, lalu kemudian anaknya muslim, maka perkara itu saling menghalangi. Bukan hanya saja dalam masalah wali, tetapi dalam masalah warisan pun begitu. Ya, masalah dalam warisan juga saling menghalangi di antara dua orang yang beda, yang dalam beda akidah atau dalam beda keyakinan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, aku telah memberikan kepemilikan wanita itu kepada dirimu sesuatu apa yang kau miliki dari Al-Quran. Jadi maharnya pakai apa ini, Pak? Maharnya pakai bacaan dari Al-Quran. Ya, tidak pakai emas, tidak pakai perak, tidak pakai baju, tidak pakai seperangkat alat sholat seperti yang lazim di Indonesia. Ya, kebanyakan orang ketika menyebutkan mahar itu selalu dengan menggunakan dengan seperangkat alat sholat. Padahal sebetulnya seperangkat alat sholat kan perlu ditahdid, perlu dibatasi. Apakah yang dimaksudkan seperangkat alat sholat itu? Mulai dari mukena, lalu kemudian sajadah. Itulah alat-alat yang masyhur digunakan oleh orang. Tetapi banyak orang yang juga memahami seperangkat alat sholat kan juga termasuk musola, masjid. Itu seperangkat alat sholat, alat yang dipakai untuk sholat. Kebanyakan orang kan sholat di dalam masjid atau di dalam musola. Nah, kewajiban itu yang ada ya di dalam ijab dan qabul adalah dengan lafaz yang menunjukkan kalimat pernikahan. Kalau tidak ada ya enggak. Ya. Apa yang kemudian disampaikan tadi itu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau
menikahkan seorang wanita kepada seorang laki-laki dengan mengatakan apa? Qad mallattukaha, aku telah memberikan kepemilikannya atas dirimu, atau kepemilikan yang akan aku berikan kepada dirimu, ya, di mana perempuan itu sudah menjadi halal. Dengan apa? Bima ma'aka minal Qur'an, sesuatu yang kau miliki dari Al-Quran. Maka kalau tidak punya duit tapi punya kekuatan yang besar untuk menikah dan sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, maka modal hafalan yang dikit dari Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai mahar. Tapi perempuannya harus ridho, perempuannya harus paham. Maka bisa saja wanita yang sudah paham dengan kondisi itu, justru mereka tidak minta apa-apa. Dia minta apa yang kemudian kita mampu untuk mempersembahkannya. Bahkan ditanya, kalau kamu nggak punya apa-apa, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu punya? Aku hanya hafal surah Al-Waqi'ah. Ya sudah, aku minta mahar dari dirimu hanya dengan surah Waqi'ah. Atau kau bisanya apa? Aku hanya bisanya Bismillah. Ya sudah, pinanglah diriku dengan basmalah. Kalau emasnya itu yang jadi mas kawin, gimana Pak? Mas yang menikahinya itu yang jadi mas kawin. Iya Raisa, misal mas panut gitu ya. Lalu kemudian mas kawinnya adalah mas panut, enggak boleh. Ya, jadi mas kawin itu adalah bentuk barang yang nantinya mas kawin itu akan menjadi kepemilikan utuh bagi seorang wanita, dan laki-laki tidak boleh Pak, tidak boleh ngerogoti, nggak boleh untuk diambil kembali tanpa ridho dari sang istri. Jadi mahar itu seolah-olah, memang seharusnya bukan seolah-olah, mahar itu menjadi harta pribadi bagi seorang wanita yang tidak boleh diambil oleh sang laki-laki. Maka nanti kalau dalam kondisi yang sulit, ya ekonomi lagi pelik, lalu kemudian tidak punya duit,